Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang terhormat. Perkenalkan, saya R. Judi Bahtiar selaku pemilik kosnya Agan di Kota Bandung. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Mami Kos untuk menjadi narasumber dengan tema. Nah, bagaimanakah konsepnya, tips dan triknya? Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian telah memilikinya. Dalam hal ini, saya hanya sekedar sharing bagaimana konsep tersebut saya aplikasikan dalam kosan kami yang kita sebut kosnya Agan. Kosnya Agan memiliki dua tipe kamar, yaitu tipe VIP dan tipe eksekutif. Yang membedakan hanya ukuran luasan kamar dan lebar spring bed-nya, yaitu 160 dan 120. Untuk fasilitasnya hampir sama dan alhamdulillah sampai saat ini tingkat okupansinya 100%. Demikian Mas Miftah. Ya, baik. Dari kamar yang ada saat ini terisi berapa dan upaya apa yang dilakukan oleh Bapak untuk meningkatkan okupansinya, Pak? Bapak dan Ibu sekalian, menurut saya konsep dasar suatu tempat kos adalah bagaimana membuat okupansi full atau 100%. Hal ini dapat diuraikan dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah unik, yang kedua adalah fasilitas, yang ketiga adalah kenyamanan. Yang pertama unik. Menurut saya, suatu kos-kosan haruslah unik. Artinya berbeda dengan kos-kosan yang lain, sehingga memiliki nilai tambah. Kos-kosan harus mempunyai ciri khas. Di kosnya Agan, ciri khasnya itu misalnya adanya balkon atau teras di setiap kamar, sehingga suasana kos-kosan lebih berwarna dan homey. Penghuni menjadi mudah mendapatkan atau berganti suasana yang berbeda. Di kosnya Agan juga ada ruang duduk bersantai di rooftop dengan tanaman dan bunga-bunga, sehingga menjadi daya tarik penghuni. Yang kedua adalah fasilitas. Ada beberapa item dalam hal fasilitas ini. Yang pertama adalah yang dicari selain lokasi tentunya adalah fasilitas. Sehingga kita harus jeli dalam menginvestasikan fasilitas ini dalam properti kita. Menurut hemat saya, sebaiknya fasilitas dilengkapi karena tempat kos dengan fasilitas yang minim tentu akan susah berkompetisi. Contohnya misalnya keberadaan Wi-Fi misalnya. Saat ini sudah menjadi kebutuhan utama. Tidak ada TV atau AC, tidak ada masalah. Yang penting ada Wi-Fi-nya. Yang kedua, semakin lengkap fasilitasnya, tentu kos-kosan menjadi semakin tinggi added value-nya. Dan tentu semakin dicari oleh penyewa. Fasilitas minimal setidaknya harus disesuaikan dengan sikon setempat dan target market yang dituju. Yang ketiga, untuk menyesuaikan harga sewa kos yang sesuai dan kebutuhan, fitur-fitur fasilitas ini mungkin bisa dibuat fleksibel atau on demand by user. Misalnya kos kosong harganya 1 juta. Penyewa mau nambah TV, tambah 50.000. Penyewa mau nambah kulkas, tambah lagi 50.000. Dan seterusnya. Sehingga harga bisa fleksibel. Contoh mudah hal ini misalnya adalah fasilitas parkir mobil. Biasanya dikenakan tambahan bea. Atau untuk lebih memudahkan, Bapak dan Ibu bisa membuat paket-paket harga kos-kosan. Misalnya paket 1 yang hanya untuk kamar saja. Misalnya 1 juta. Ada paket 2 yang komplit. Ada kamar, termasuk listrik, termasuk laundry, misalnya 1,5 juta. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri oleh calon penghuni. Yang keempat, fasilitas umum yang harus ada dan cukup memadai. Misalnya adalah tempat parkir, dapur bersama, ruang publik, atau ruang tamu bersama. Berikutnya yang kelima, kemudahan untuk mengakses tempat kos-kosan. Untuk hal ini, tempat kos-kosan dapat diberikan nama dan
di-save di Google Map, sehingga mudah ditemukan oleh calon penghuni atau penyewa. Yang berikutnya, yang keenam, dapat juga diberikan gimmick-gimmick fasilitas yang bisa menjadi pemikat, Bapak Ibu. Misalnya kalau saya berikan fasilitas itu free gula, kopi, teh, air galon, dan welcome drink pada saat penghuni awal masuk. Yang ketujuh, listrik. Fasilitas listrik ini sarannya sebaiknya pakai token, karena konsumsi listrik ini menjadi beban penghuni. Memang di saat investasi awalnya tentu lebih mahal, namun untuk jangka panjang pasti akan lebih efisien. Yang kedelapan, fasilitas air. Strategi untuk menghemat pemakaian air, sebaiknya toilet dirancang memakai shower bukan bak mandi. Berikutnya, kamar mandi dalam. Fasilitas kamar mandi dalam sebaiknya dibuat kamar mandi dalam, walaupun mungkin bentuknya cuma sederhana. Dari sisi investasi jangka panjang, tempat kos dengan kamar mandi dalam tentu akan lebih menguntungkan, karena calon penghuni pasti lebih suka, sehingga potensi tingkat hunian akan lebih bagus lagi. Fitur yang berikutnya adalah pricing atau harga yang tepat. Untuk hal ini, saya selalu mencoba fitur dari Mamikos, yaitu cek properti sekitar. Ini sangat membantu sekali, Bapak dan Ibu, untuk mengukur bagaimana cara kita men-set pricing yang tepat. Atau bisa juga dengan tes market. Misalnya kita ada 10 kamar, kita coba buka dulu dengan 2 kamar dengan berbeda harga. Bagaimana respon pasar. Nah, itu bisa saja harganya dinaikkan step by step. Misalnya harga yang pertama tadi 1 juta. 2 berikutnya kita naikkan jadi 1.100.000 misalnya. Nanti kita bisa ada alasan yang pertama itu adalah harga promosi. Yang ketiga adalah kenyamanan. Jadi strategi occupancy full tadi kan ada unik, ada fasilitas, yang ketiga adalah kenyamanan. Kenyamanan bisa berarti tidak jenuh atau tidak mudah bosan. Cara menciptakan hal ini ada beberapa hal, antara lain di kosnya agan ini. Yang pertama, sirkulasi udara dalam kamar diusahakan dapat berjalan dengan bagus. Jadi diusahakan Bapak dan Ibu ada ventilasi yang memadai. Ya. Sudah? Yang kedua, warna cahaya lampu di ruangan utama. Ya, ya lanjut Pak. Halo Mas Vita, ada usulan? Jadi di ruang utama kami pakai lampu yang bisa berubah-ubah warnanya. Bisa menjadi putih, kuning, dan putih kekuningan. Sehingga setiap hari tercipta suasana ruang utama yang berbeda-beda. Sehingga suasana kos-kosan ini tidak monoton, yang bisa membuat penghuni mengalami kebosanan. Yang ketiga, bisa dicoba dengan rotasi tanaman, Bapak dan Ibu sekalian. Di berbagai sudut ruangan dan koridor di tempat kos kami, kita kasih banyak tanaman, sehingga suasana akan lebih fresh, apalagi tanaman yang dipakai adalah tanaman asli, bukan artifisial. Jadi yang kelima adalah kenyamanan bisa dibuat dengan adanya TV kabel. TV kabel itu memiliki keunggulan dengan banyaknya pilihan kebersihan. Jadi kebersihan ini menjadi faktor utama. Jadi setiap pagi diupayakan kondisi kos-kosan sudah benar-benar bersih, sehingga penghuni ini dapat memulai aktivitas paginya dengan nyaman. Yang ketujuh, menyangkut kenyamanan adalah peraturan kos-kosan. Sering sekali peraturan kos-kosan menjadi pertanyaan calon penghuni. Hal ini sangat wajar karena menyangkut tingkat kenyamanan.
kos dengan peraturan yang sangat ketat, Mas, mungkin justru disukai sebagian calon penghuni dibandingkan dengan kos yang sangat bebas. Demikian penjelasan okupansi 100%, Mas Miftah. Baik. Jadi 3 poin ini ya Pak yang menjadi senjata utama Bapak dalam meningkatkan okupansi. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana Anda menciptakan kos yang nyaman dan banyak dicari oleh penyewa Pak? Bapak dan Ibu sekalian, untuk hal ini saya membuat 3 item. Yang pertama adalah konsep desain sesuai kebutuhan kos zaman sekarang. Jadi yang pertama adalah bagaimana kebutuhan kos zaman sekarang. Beberapa waktu yang lalu kita populer dengan istilah WFH. Untuk hal ini sengaja saya desain kamar kos-kosan yang memiliki ruangan tersendiri yaitu teras atau balkon sehingga suasananya menjadi berbeda. Selain teras atau balkon, kosnya akan juga dilengkapi dengan rooftop ya, yang nyaman, dengan view pegunungan, sehingga suasana juga bisa menjadi nyaman kalau kita mau WFH di rooftop. Di rooftop juga dilengkapi dengan meja dan kursi, ada colokan listrik untuk laptop, dan juga lampu, sehingga di posisi malam pun kita juga bisa beraktivitas di rooftop. Berikutnya selain teras dan rooftop, desain kos-kosan kami bertemakan industrialis. Kos-kosan yang tema yang saat sekarang sedang populer ya. Yang berikutnya, kita juga memberikan penawaran untuk sewa long period. Diberikan kompensasi berupa desain tema dari kamar disesuaikan dengan kebutuhan penghuninya. Pada saat calon penghuni masuk, kita tawarkan redesign kamar, utamanya penggantian warna cat, termasuk warna dan merek cat yang dikehendaki. Kalau untuk mikro redesign, misalnya tuker atau tambah kursi dan meja, selama ini langsung kita tawarkan ke penghuni karena kita memang ada beberapa stok meja dan kursi. Yang kedua adalah keamanan. Bapak dan Ibu sekalian, penghuni dengan kelas tertentu, biasanya yang bawa motor atau mobil, pasti menuntut tingkat keamanan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat keamanan, semakin nyaman dan dicari penyewa. Hal-hal yang dapat mewujudkan kondisi ini, misalnya yang pertama, adanya penjaga kos. Yang kedua, penempatan smart CCTV yang tepat. Kebetulan kami ada 6 titik CCTV ya, sehingga mencakup semua sudut-sudut di kos-kosan. Yang ketiga, adanya tabung pemadam kebakaran. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Yang keempat, sepeda motor setiap malam kita rantai dan kita gembok untuk memberi kenyamanan penghuni atas risiko pencurian. Yang kelima, kita selalu menghimbau larangan merokok di kamar dan ancaman denda bila ketahuan hal ini. Yang keenam, kita lakukan asuransi kebakaran dan kebongkaran. Jadi hal ini tentu akan membuat suasana jadi lebih nyaman. Item yang ketiga adalah ambience. Salah satu hal yang cukup membuat calon penghuni tertarik, menurut saya berikutnya adalah menciptakan ambience atau suasana yang dapat menyesuaikan kebutuhan dan keinginan penghuni. Ambience atau suasana ini di kos-kosan kami dirupakan dalam bentuk lighting atau tata lampu ya. Untuk merealisasikan hal ini, setiap kamar kita pakai 5 lampu ya. Satu kamar di teras, satu kamar di kamar mandi,
2 lampu untuk lampu dinding dan 1 lampu untuk lampu utama. Khusus untuk lampu utama, agar mudah menciptakan ambience, kami pakai lampu dengan remote control, sehingga bisa diatur warnanya, bisa diatur gelap terangnya, bisa diatur waktunya kapan mati, sehingga suasana yang diinginkan masing-masing individu ini mudah dicapai. Selain lighting atau tata lampu, atmosfer yang dapat membuat nyaman penghuni adalah sirkulasi udara atau tingkat suhu yang bisa disetting. Di kosnya akan, selain AC yang ada di setiap kamar, sirkulasi udara berjalan dengan baik berkat adanya jendela besar yang ada di tiap teras. Sehingga pada saat turun hujan atau di pagi hari, udara sejuk akan terasa sampai ke dalam kamar. Demikian Mas Miftah penjelasannya 3 strategi ini. Ya, cukup lengkap ya Pak ya, dari layanan fasilitas, tadi ada diasuransikan juga kamarnya, terus dari fasilitas juga ada tambahan 5 lampu ya, yang membuat penghuni itu benar-benar nyaman ya Pak ya, dengan fasilitas yang lengkap tentunya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Selain 3 poin utama tadi tentang meningkatkan okupansi dari unit, fasilitas, dan kenyamanan, strategi apa lagi yang Bapak lakukan untuk meningkatkan okupansi selain 3 poin tadi, Pak? Bapak dan Ibu sekalian, untuk strategi meningkatkan okupansi, di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah terus melakukan promosi ya di Mami Kos. Untuk menjaga dan memaksimalkan brand name dari kosnya akan, kami terus melakukan promosi secara kontinu. Walaupun kos-kosan sedang penuh sekalipun, iklan tetap kita jalankan agar publik tahu ada kos-kosan kita. Fitur Code Plus dan Mami Ads terbukti sangat efektif dalam jaring calon penghuni. Hampir semua penghuni kami mendapatkan informasi lewat Mami Kos. Yang kedua, strategi untuk meningkatkan okupansi adalah dibuka sewa harian atau mingguan. Kadang calon penghuni baru, dia baru masuk setelah kos-kosannya yang saat ini baru selesai. Jadi dia baru masuk per awal bulan depan misalnya. Nah, untuk memaksimalkan hal ini, iklan tetap kita tulis kamar masih kosong, sehingga kita ada peluang untuk calon penghuni yang mencari kos harian atau mingguan. Strategi yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan. Dalam hal ini, kami menawarkan kepada calon penghuni, khususnya yang dari luar kota atau luar pulau, untuk dilakukan penjemputan di bandara atau di stasiun. Ada juga kami menawarkan rental sepeda motor misalnya. Ini cukup lumayan hasilnya, karena pasaran di Bandung rental sepeda motor ini mencapai 500.000 per 7 hari. Berikutnya, kita memberikan welcome drink untuk penghuni yang baru masuk. Demikian, Mas Miftah, beberapa strategi kami. Ya, baik. Jadi memang promosi masih menjadi faktor utama ya Pak dalam menggait calon penghuni baru ya Pak ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana Pak supaya setiap ada pergantian penyewa, kamar tetap terlihatan seperti baru kembali Pak? Bapak dan Ibu sekalian, perawatan kamar adalah hal utama demi mencapai kenyamanan yang optimal. Di kosnya akan, perawatan rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali. Perawatan ini juga sebagai bagian untuk memperpanjang usia aset kos-kosan kita. Perawatan yang kita lakukan bersifat major ya, artinya spring bed kita bersihkan, kita vakum sampai ke bagian bawahnya. Selain ganti spray dan selimut, juga dilakukan desinfektan terhadap barang-barang di kos,
Hal ini bertujuan agar kamar lebih higienis dan steril dari kuman atau virus. Ini selalu kita review hasilnya bagaimana tingkat kebersihan yang telah dilakukan oleh petugas kebersihan. Demikian Mas Miftah. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, masih terkait perawatan ya. Bagaimana supaya kamar yang ada kamar mandi di dalam itu tidak lembab dan tidak berjamur Pak? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sama halnya dengan perawatan kamar tadi. Perawatan kamar mandi dilakukan bersamaan dengan pembersihan kamar. Perawatan kamar mandi ini sangat penting agar tidak tumbuh kerak dan lumut yang pasti mengganggu kenyamanan penghuni. Untuk kenyamanan kamar mandi yang optimal, diupayakan agar ada sirkulasi udara yang maksimal. Semua kamar mandi kita didesain memiliki setidaknya ada glass box dan jendela ventilasi yang lebar. Rata-rata berukuran 30 x 90 sehingga udara tidak pengap dan lembab. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemasangan keramik. Keramik dinding kita pasang setinggi 200 cm atau 2 meter. Ini bertujuan agar deburan air atau busa sabun mudah dibersihkan dan tentunya tembok lebih anti lembab. Untuk lebih membuat kamar mandi terlihat bagus dan memikat calon penyewa, sengaja kami berikan perabotan yang lengkap, mulai dari water heater, shower dengan 3 keran, ada tempat sabun, ada gantungan handuk, ada wastafel, dengan tempat tisunya. Tisunya sendiri kita berikan setiap sebulan sekali pada saat dilakukan pembersihan. Dan agar mandinya lebih nyaman dan lebih ada sensasinya, keran shower kita pasang pompa booster. Demikian Mas Miftah. Baik, memang sirkulasi udara penting ya Pak ya, agar menjaga kamar tidak lembab juga ya Pak ya. Ya Mas Miftah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak, masih terkait perawatan juga. Pak, bagaimana perawatan kasur supaya tahan lama ya Pak ya? Bapak dan Ibu sekalian, kasur adalah bagian utama dari kamar. Boleh dikatakan aktivitas penghuni sebagian besar dilakukan di kasur ya. Untuk hal itu, kami pertimbangkan memakai kasur yang bagus sekalian, sehingga sangat nyaman dipakai dan pastinya awet. Perawatan kasur menjadi sangat penting agar dicapai hal yang optimal. Biasanya ada petunjuk perawatannya, misalnya kasur dirotasi atau dibalik setiap periode tertentu. Kasur ini juga harus rutin divakum agar tidak berdebu dan berkuman ya. Untuk memperpanjang usia kasur, karena kan tadi investasinya mahal nih. Semua kasur kita lapisi lagi dengan matras protektor, sehingga kotoran atau keringat tidak langsung menembus ke kasur. Matras protektor ini ternyata juga bisa menambah kenyamanan, karena kasur menjadi lebih adem gitu. Demikian Mas Miftah. Baik Pak, jadi memang pertimbangan dalam memilih kasur dengan kualitas yang bagus meskipun agak mahal itu sangat penting ya Pak ya, karena itu termasuk investasi jangka panjang gitu ya Pak ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Pak, boleh dikasih tahu tips dan trik dalam mengelola kos-kosan Pak? Baik Mas Miftah, Bapak dan Ibu sekalian, kita ada beberapa tips dan trik dalam mengelola kos-kosan. Yang pertama adalah responsif dan tanggap terhadap penghuni kos. Setiap periode tertentu, kita kirimkan lewat WhatsApp tentang apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan atau dikurangkan dari kamar agar penghuni lebih nyaman. Berikutnya kita juga harus selalu pantau dan evaluasi kondisi kamar serta lingkungan secara periodik. Misalnya pada saat kita sedang melakukan pembersihan major, kita harus ikut pantau dan perhatikan hasilnya, apakah sudah sesuai dengan standar kita.
Yang kedua, kita memiliki tagline ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tagline kami adalah kami siap dengan siap. Di mana siap yang pertama, pendekan dari selalu ingin akan puas. Yang kedua, service, inovasi, action, dan perhatian. Service. Dalam hal ini kita selainnya dapat memberikan service atau layanan yang maksimal. Contoh mudah misalnya melakukan pembersihan rutin. Setiap pagi kondisi kos-kosan harus sudah bersih. Fasilitas tambahan seperti gula, kopi, teh, air galon itu harus sudah disiapkan. Jadi mereka nyaman sekali di pagi hari. Berikutnya ini adalah inovasi. Kita harus jeli melihat kebutuhan penghuni. Bisa saja hal kecil, tapi mungkin sangat bermanfaat maksimal. Misalnya yang pernah kita lakukan inovasi, pembuatan jemuran handuk di teras. Walaupun di kamar mandi sudah ada jemuran handuk. Yang kedua nih, teras atau balkon kita kasih tambahan kursi model kafe dan rak tambalan, sehingga penghuni bisa WFH atau sekedar ngopi dengan view yang lebih bagus dan terbuka yang tentunya udara lebih fresh. Inovasi berikutnya yang pernah kita lakukan adalah pembuatan tempat jas hujan dan helm ya. Karena pada saat itu kita lihat ada penghuni pulang kehujanan, dia taruh jas hujan dan helmnya di atas motor. Karena menurut saya ini penting, takutnya nanti terjadi kehilangan atau tertukar. A adalah action. Ini berarti adalah kita harus segera bertindak bila ada permasalahan atau keluhan. Misalnya, ada saluran kamar mandi kurang lancar. Kita segera datangi dan ternyata memang banyak kotoran atau rambut ya biasanya ya. Berikutnya yang pernah ada kejadian, microwave tidak berfungsi. Ternyata colokannya yang bermasalah. Yang berikutnya biasanya ada paket atau makanan GoFood. Nah, itu kita bantu distribusikan ke masing-masing kamar. B adalah perhatian. Paling mudah memberi perhatian kepada anak kos adalah mengucapkan selamat ulang tahun ketika penghuni berulang tahun. Pada saat penghuni masuk, biasanya kan kita capture KTP-nya. Nah, saat itulah kita tahu tanggal ulang tahunnya. Kita reminder saat yang bersangkutan ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun. Berikutnya, kita selalu punya program begini. Untuk penghuni yang baru masuk, kita ajak putar-putar sekitar lingkungan kos-kosan untuk pengenalan lingkungan. Misalnya kita tunjukkan tempat makan, toko Indomaret, masjid, apotek, dan tempat-tempat strategis lainnya di sekitar kos-kosan. Contoh perhatian lainnya mungkin bisa saja pada saat penghuni mau pulang kampung atau mau mudik, kita berikan minuman ataupun snack misalnya. Jadi hal-hal kecil ini ternyata cukup efektif. Pernah pada waktu itu penghuni baru itu setiap keluar kamar itu tidak pakai sandal. Ternyata dia lupa bawa sandal. Besoknya saya langsung belikan dan saya kasihkan. Ternyata yang bersangkutan sangat kaget dengan pemberian yang hanya sandal. Gitu. Demikian Mas Miftah, sedikit tips dan trik dalam mengelola kos-kosan kami. Ternyata cukup detail ya Pak ya dari pelayanannya. Bahkan tadi saya melihat Bapak menyediakan tempat jas hujan. Hal-hal kecil seperti itu sama Bapak juga diperhatikan ya. Tapi memang hal-hal seperti itu yang kadang membuat penghuni kos jadi kaget dan merasa pelayanannya sangat memuaskan ya Pak ya. Kalau saya lihat dari pelayanan Bapak ini, apakah Bapak memiliki karyawan Pak? Ya, tapi sifatnya lepas ya Mas Miftah ya.
Jadi tidak selalu datang. Jadi biasanya dia datang untuk melakukan pembersihan. Kita tidak ada penjaga kos karena kebetulan kosan Agan ini ada di Jalan Buntu, Mas Miftah. Terus ada satpam komplek yang setiap saat melakukan patroli sehingga cukup aman. Dan kebetulan kita juga tinggal di bawah di lantai 1, Mas Miftah. Oh begitu, baik-baik. Jadi memang lokasinya sudah cukup aman ya Pak ya? Ya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Kita belum tahu kan dari tadi fasilitas apa saja sih Pak yang tersedia di kos-kosan Bapak. Mungkin bisa diinformasikan Pak? Baik Mas Miftah, Bapak dan Ibu sekalian. Sesuai dengan slide, inilah penampilan ataupun contoh fasilitas kosnya Agan. Yang pasti kita ada tempat tidur ya. Seperti penyampaian saya tadi, tempat tidur kita harus belikan yang cukup bagus. Karena ini aset utama. Jadi spring bed ini kita berikan yang 120 cm untuk yang tipe eksekutif dan 160 cm untuk yang tipe VIP, dan semuanya kita lengkapi dengan matras protektor. Kita kasih juga selimut tebal, bantal, dan spray standar hotel sehingga mereka nyaman. Ada lagi wifi, kita sampai 2 saluran seperti kondisi tadi yang kita alami. Kalau yang satunya penuh, kita ada lagi saluran backup yang kedua. Yang berikutnya kita ada TV kabel. Kebetulan saya pakai Cavision, karena Cavision ini cukup praktis. Misalnya ada yang suka bola, dia bisa beli voucher siaran bola saja misalnya. Berikutnya juga ada lemari pakaian built-in. Lemari ini cukup tinggi Mas Miftah dan Bapak Ibu sekalian, itu tingginya 240 cm. Jadi yang atas bisa tempat untuk koper yang besar, yang bawah bisa untuk tempat sepatu, sandal. Di tiap kamar kita juga kasih sofa dan meja santai, ada kursi dan meja kerja. Di balkon nanti kita juga lihat ada kursi kafe dan rak ambalan. Mungkin nanti Mas Miftah bisa tunjukkan ya di slide berikutnya ada kursi. Nah ini contoh 2 balkon kita. Yang pertama sebelah kiri itu balkon yang kita kasih kursi kafe dan ambalan, sehingga penghuni bisa melakukan WFH sambil view dengan situasi atau lingkungan di luar. Yang berikutnya itu kita taruh sofa, sehingga kalau penghuni atau penyewa sedang melakukan aktivitas WFH, itu suasananya lebih formal, tidak terlihat spring bed, tidak terlihat seperti di dalam kamar saja. Terus yang berikutnya di bagian bawahnya, di setiap kamar itu kita berikan ketel listrik dan ada peralatan makan dan minum, ada piring, gelas, cangkir, dan sendok garpu. Tujuannya ini tentu untuk meminimalisir terjadinya ya pada saat kemarin mungkin kita masih dengar virus corona. Jadi untuk menghindari pertemuan atau pengumpulan orang di dapur, kita semuanya di masing-masing kamar sudah tersedia peralatan makan dan minum. Juga kita sediakan lukisan dan cermin di tiap kamar. Ini contoh dapur kita. Jadi di dapur ini ada meja dan kursi makan, ada dispenser panas dan dingin, ada kulkas bersama, dan juga ada microwave. Yang lebih utama lagi, kita pakai kompornya kompor induksi. Ini untuk meminimalkan unsur api. Karena dia tidak ada unsur api, juga tidak ada unsur panas, dia memakai gelombang. Berikutnya kita berikan yang tadi saya sampaikan, gimmick-gimmick fasilitas. Ada air galon, ada gula, kopi, dan teh free itu setiap hari. Khusus selama bulan Ramadan kemarin, kita berikan tambahan fasilitas secara gratis, yaitu ada nasi putih,
ada Indomie, ada telur, ada sirup, biskuit, lauk pauk, dan seterusnya. Tujuannya untuk mempermudah mereka melaksanakan ibadah puasanya. Berikutnya kita juga ada fasilitas umum, ini ada ruang tamu. Kebetulan kita tamu untuk lain jenis harus diterima di ruang tamu, tidak boleh di dalam kamar. Ada juga ruang duduk di rooftop, setelah ini belum ada gambarnya, dan parkir mobil dan motor dan garasi. Nah, ini yang sebelah kanan ini tampak kondisi ruang duduk di rooftop. Demikian sedikit penjelasan fasilitas kosnya Aga.